Kanza mau kemana? Kok bawa tas? Saya mau pergi dari sini, Bu. Perempuan itu bukan udah mau pergi dari rumah ini. Udah bawa tas gede. Hai. Aku mau ketemu sama Nadia, Bu. Sekalian aku mau pamit. Karena aku mau pergi. Oh, bagus. Kalau kamu memang sudah sadar, sebelum mereka bangun, dan jangan pernah injak kaki kamu lagi di rumah ini. Udah sana pergi. Assalamualaikum. Aku seneng, akhirnya Mama pulang. Ma, tadi aku nungguin Mama. Soalnya aku tahu kalau Mama akan datang ke ulang tahun aku. Aku tahu Mama gak pernah bohong. Kan kata Mama ke rumah Allahnya gak lama. Maafin Mama, Kirana. Mama harus pergi ninggalin kamu, Nak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Ma, aku mau adik. Gimana? Aku mau jadi kakak. Maafin Mama ya. Maafin Mama, Kirana, Nadia, sama Dani. Loh, bukan saya mau kemana itu? Kok dia bawa tas? Wah, saya harus lapor Pak Riko nih. Halo Pak Riko. Bu Kanza baru saja pergi dari rumah ini, Pak. Dan dia bawa tas, Pak. Apa lu bilang? Iya betul, Pak. Aku nggak tahu kalau kamu sudah bangun. Ini Mas, aku ada tisu. Oh iya. Udah nggak apa-apa. Ya Allah, aku mohon ya Allah, lindungi Mas Bayu dan juga anak-anaknya. Aku pergi karena tidak ingin menjadi beban buat mereka. Mudah-mudahan mulai saat ini mereka bisa hidup dengan tenang. Aku mohon ya Rob, bahagiakan mereka semua. Amin. Kanza?
gilingan banget. Ngapain? Jalan sendirian, bawa tas, bengong-bengong, bengang-bengong. Ibu juga ngapain ibu kesini? Ningsi, kamu hari ini kamu ke pasar belanja bahan makanan. Ya, kita mau masak yang enak-enak untuk merayakan acara kita nanti senang ya. Iya, siap Ibu. Saya juga setuju. Ini tuh patut dirayakan. Oh enggak, Ibu senang sekali. Happy. Akhirnya apa? Dia pergi juga dari rumah ini. Itu yang kita harus rayakan. Ayo kan. Ibu aku kan udah bilang aku kan gak mau kesini. Balik ke rumah. Ibu lepasin aku. Ibu, lepasin. Ayo naik masuk ke rumah. Ibu. Aku kan udah bilang kalau aku tuh gak mau kesini, Bu. Aku udah pergi dari rumah ini. Tuh, kalian dengar sendiri kan? Bukan Zang kamu balik lagi ke rumah gue. Udah mending kalian pergi dari sini, gue pengen tidur. Kanza. Ibu ngapain sih, Bu? Kanza. Ibu mohon sama kamu, Kanza. Tolong kasihanin Ibu sama Tasya. Kami tuh udah kesusahan, udah gak punya apa-apa sekarang. Bingung mau tinggal di mana. Maksud Ibu apa sih? Apa yang udah terjadi sama Ibu? Kanza, rumah tuh kebanjiran sampai 2 meter. Ngerti gak sih kamu tuh barang-barang sampai ludas ke bawah sama banjir. Belum lagi Om Lo itu kan masuk rumah sakit. Biayanya mahal, udah habis semuanya Kanza, udah habis. Ibu gak ngerti mau tinggal di mana lagi. Kalau bukan tinggal sama lo kan anak ibu kan. Ih, apa-apaan sih mereka? Pinter banget aktingnya. Mereka pikir gue bakal tertipu apa? Dan asal lo tahu ya Kanza ya. Nih anak tiri lo ini ya. Tadi dia dilecehin sama laki-laki dan diusir dari tempat karaoke. Siapa yang nyelamatin? Ibu sama Tasya yang nyelamatin. Kalau enggak, aduh gak ngerti. Ada kejadian apa tuh gak ngerti. Iya benar itu. Kamu bener, ha? Apa yang dibilang Ibu bener? Kamu ke tempat karaoke? Bu, stop peduli sama aku, Bu. Mending kalian pergi dari rumah gue sekarang. Ibu. Apa lo ya? Ibu apa yang Ibu lakuin, ha? Dia harusnya belajar berterima kasih sama gue. Hah? Suara teriakan siapa itu? Dia harusnya belajar berterima kasih sama gue. Bisa kalau berterima kasih loh. Yang ribut-ribut tuh siapa? Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi sih suaranya dari luar. Ayo, Bu, kita lihat aja, Bu. Ayo, Bu. Mama di mana? Aku harus cari Mama. Dia harusnya belajar berterima kasih sama gue. Bisa kalau berterima kasih loh. Kalau lo jangan kurang ajar nih sama ibu lo. Bisa maaf kalau. Bilang maaf lo. Itu kan suara Kanadia. Ngapain dia? Terima kasih sama gue sama anak orang. Kasihan Nadia kesakitan, Bu. Itu kan ibu tirinya sama adik tirinya Bu Kansa. Ngapain mereka di sini? Terus mereka ngapain sama Kanadia ya? Pasti Bu kasihan Nadia kesakitan. Dia nih ya anak tri lo harus belajar caranya menghormati orang tua. Ngerti nggak lo? Dengar nggak lo? Sakit lepasin. Jadi lo ya
jadi ibu lembek banget loh. Makanya nih, anak tiri lo kurang ajar, gak bisa ngorobatin lo. Cepetan lo, minta maaf. Minta maaf. Enggak, gue gak bakal minta maaf. Ibu udah mau lepasin. Iya, harus belajar. Cepetan, ibu. Sakit, lepasin. Ibu udah mau. Aduh, Nadia. Kayak gini kan kurang ajar. Mau kemana lo? Biarin aja Mang, udah. Aduh, sakit. Kasihan mama. Makanya ibu mendingan ibu pergi aja deh bu. Ayo masuk. Enggak, aku nggak akan pernah masuk bu. Kanza, kasihan dong sama ibu. Kanza, ya ampun. Ada apa ini? Bu Asi? Aduh, kalau Oma sama Papa tahu kalau gue keluar malam-malam, bisa habis gue. Apa sih ribut-ribut pagi-pagi begini di sini? Saya dan anak saya mau tinggal di sini, Pak Bayu. Oh ya, mumpung saya ingat, Pak Bayu selama ini menikahi anak saya. Maksud dan tujuan untuk apa? Untuk membuat anak saya menderita seumur hidup, hidup bagaikan di neraka? Iya. Jangan dikira saya nggak tahu ya, saya tahu betul. Papa Bayu dan Ibu, belum lagi anak-anak Bapak Bayu yang kurang ajar itu. Selalu menyiksa anak saya. Dan saya, ya, sebagai ibunya Kanza, nggak terima. Saya akan tinggal di sini untuk mengawasi kalian semuanya supaya tidak terus-terusan menghina dan membuat anak saya menderita. Ayo Kanza, kita masuk. Ayo, saya bawain tasnya. Ayo. Kamu ya bapaknya? Emang kamu siapa mau masuk ke rumah orang seenaknya? Anda sendiri siapa memangnya? Hah? Anda memangnya pemilik rumah ini? Hah? Ini kan rumahnya Pak Bayu, suami dari anak saya. Ya, berarti anak saya juga pemilik rumah ini. Dan anak saya sudah mengizinkan saya sebagai ibunya untuk tinggal di sini. Ya, paham? Ya kan, Kanza? Tanya kalau nggak percaya. Orang nyolot tanya nggak tahu sopan kamu ya. Halah, Anda memang punya sopan santun juga. Hah? Bayu, usir mereka sekarang. Usir dia. Ayo, Kanza. Ayo masuk. Ayo. Sebentar. Ini sebenarnya ada apa ini? Kenapa jadinya seperti ini? Ada apa ini? Kamu jangan seenaknya ya nyolong rumah orang. Kamu tuh siapa? Sombong banget, seenaknya. Ini bukan rumah kamu. Jangan sombong jadi orang yang Anda ya. Siapa yang sombong? Iya, Anda yang sombong. Nggak ngerasa kalau Anda tuh sombong banget. Apa lihat saya? Udah, Nggak Ibu. ngerasa kalau Anda sombong. Sombong kamu. Ibu, udah, tenang. Bu, ini masih pagi ya, semua masih pagi. Lebih baik kita tenang, kita bicara dengan baik-baik, ya. Saya mau kalian pergi semua dari sini. Hei, Anda ini keterlaluan banget ya. Siapa main perintah-perintah aja? Emang saya ini pembantu Anda? Hah? Pak Bayu? Waduh, ini memang benar-benar keluarga nggak karu-karuan ya. Saya paham banget, saya yakin banget. Setiap hari seperti ini nih yang dihadapi anak saya kan. Diomelin nih sama ini nih. Macam apa ini? Kalau kayak begini kejadiannya, saya memang harus tinggal di sini sampai anak saya diperlakukan dengan baik. Karena dia. Kak, lu kenapa sih? Tadi gue lihat lu ditahan-tahan sama nyokap tirinya, bukan sah?
lihat aja besok. Pokoknya gue bakal balas mereka. Bisa-bisanya mereka ninggalin gue sendirian. Kurang ajar. Siapa lo? Jangan kurang ajar ya. Sejual mahal banget sih lu. Jangan pegang-pegang gue ya. Emang cewek kayak lu harganya berapaan sih ya? Gak bisa biar lu. Lo kalau ngomong dijaga. Mau mulut lo gue sobek, ha? Galak banget sih jadi cewek. Lo denger ya? Cuma cewek yang gak bener berkeliaran jam segini. Ini udah jam berapa? Tengah malam. Lu sama kan kayak mereka kan? Jangan kurang ajar ya. Pergi nggak? Udah deh gak usah pura-pura. Gue masih sanggup bayar lu. Lu berapa? Lu minta berapa? Lu kalau ngomong dijaga. Udah, lu mau minta berapa sih ha? Ih. Gue bayar kok. Jangan pegang-pegang gue. Lepasin gue. Lepasin. Lepasin. Kurang ajar lo, kurang ajar lo. Jadi beraninya lo pegang-pegang, lo belum tahu siapa gue ya? Maafin saya bu. Tasya, telepon polisi. Ini dia harus ditangkap nih. Bu, Melakukan pelecehan. Saya minta maaf sekali lagi bu. Pokoknya saya mohon jangan dilaporin ke polisi ya. Awas lo, Ya, awas lo, Bu. pergi lo ya. Awas lo ya, awas lo. Aduh nih ABG jam segini masih keluyuran kayak gak punya orang tua. Bandel sih. Kami yang nganterin. Wah kak, perasaan gua nggak enak nih. Nyokap tirinya Bukansa kan itu licik banget. Lebih parah dari Bukansa. Iya, gue juga ngerasa kayak gitu. Rumah kita makin tambah kayak neraka, tau gak sih kode mereka? Tasya, ayo kita masuk. Ibu, sudah. Saya mau masuk. Sudah. Kita urus nanti aja, ya. Maafin aku ya Mas, aku benar-benar nggak tahu kenapa mereka bisa datang ke sini. Ini sudah rencana kamu semuanya. Bu, aku sama sekali tidak merencanakan apa-apa, Bu. Kamu tuh gak usah bohong. Sudah, Ibu, kita bahas ini nanti saja, ya. Kanza, kamu urus ibu kamu dulu. Ini Bu kamarnya. Astaga, Tasya! Gilingan ya. Kamarnya ada kasur, ada sofa, ada meja. Dahsyat, orang kaya sih memang beda kamarnya ya. Foto. Bagus ya? Bagus banget. Aduh. Kanza, ini rasa-rasanya tensi ibu naik. Gara-gara ribut tadi tuh sama ibu mertua lo. Pijitin sini. Iya, Bu. Ayo cepetan. Iya, Bu. Iya, nggak ada tenaganya ini sih. Agak kencengan dikit dong. Nah, iya tuh enak. Bu, lagi pula kenapa sih Bu mendadak datang ke sini? Kan tadi ibu udah ngomongin. Rumah tuh banjiran sampai 2 meter. Barang-barang nggak ada. Rumah rusak. Om lo juga masuk rumah sakit. Ya ibu mau ke tempat siapa lagi kalau bukan ke tempat lo? Lo kan anak gue. Ayo sini lagi. Sini sayang. Mah, jadi ini nenek. Iya sayang. Kamu lucu banget. Sini. Aduh, sini di pangku. Ini nenek kamu. Kamu cantik banget. Wangi. Ini, bajunya juga bagus. Sepertinya ibu sudah berubah. Semoga aja. Kak, kita harus lakuin sesuatu nih. Kita nggak boleh biarin dia bawa keluarganya dia ke sini. Terus gimana dong?
kalian berdua perlu bantuan gue buat ngatasin saudara gue. Kita gak perlu bantuan lo. Pergi lo! Hei, jangan sombong dulu. Jangan gengsi. Bisa jadi suatu hari nanti kalian perlu bantuan gue. Udah, mendingan lu cabut dari kamar gue. Ngapain lu masuk-masuk? Dah anak kecil. Kak, kita harus hati-hati sama orang kayak gitu. Iya, lo bener. Ini nggak bisa dibiarin. Waduh, harus hati-hati nih. Jangan sampai Non Kirana bangun. Ibu, ini Non Kirananya. Ya sudah, taruh aja di kasur. Hati-hati jangan sampai dia bangun. Pintu kamu tutup. Kamu tutup pintu cepetan. Ibu, terus Ayu harus bagaimana lagi? Udah, kamu tenang dulu. Sebentar ya. Riko, Kansa sudah sendirian sekarang. Apa itu? Bu? Pakai mati lampu segala. Sepertinya ini kamarnya Kirana. Lampu-lampu tetangga semua pada nyala. Apa ada masalah dengan MCB-nya ya?
Hampir aja gue ketahuan. Kanza, kamu memang sangat cantik sekali, sayang. Nggak biasanya listrik turun. Apa ada yang korslet ya? Siapa itu? Keluar! Kok gelap ya? Ya Allah. Kanza, kamu nggak apa-apa? Kamu sendiri? Mana Kirana? Ya Allah! Siapa kamu? Mas! Mas itu siapa, Mas? Mas! Mas, hati-hati, Mas! Mas! Mas Bayu! Mas, kamu di mana, Mas? Mas! 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 Mas Bayu! Mas! Mas! Tolong! Ibu! Ibu! Kayak suara Kanza. Ibu, kayaknya dia nggak beres deh, Bu. Udah, kita pergi ke sana. Ayo, bawa senter. Iya, Bu. Ambil senternya. Idih, gilingan. Ibu hati-hati jalannya dong. Kanza kenapa Kanza? Diapain sama Anda? Sampai teriak-teriak begitu? Jangan nuduh sembarangan ya. Jangan-jangan anak kamu yang macam-macam sama anak saya. Gak mungkin, ya. Tolong! Anda. Nyebelin banget ya itu orang ya. Lihat aja nanti ya. Siapa yang akan berkuasa di rumah ini. Lihat aja. Tolong! Tolong! Bu, tolong Ibu. Ya ampun, Mas. Pegang tangan anak saya. Kamu ngapain Anda? Saya mau singkirkan perempuan ini dari anak saya. Idih, gilingan ya Anda ya. Dia ini istrinya ya. Ini suaminya dia. Jadi Anda gak bisa kayak begitu. Cukup, udah. Berikan telepon dokter Rafiq sekarang. Bi, telepon Bi. Telepon sekarang, Bi. Iya Bu. Mas bangun, Mas. Ya Allah, Mas. Mas. Bawa semua lagi. Pak Riko. Bukain cepetan. Ya, siap. Gua belum kalah. Tunggu aja rencana selanjutnya, Kanza. Kurang ajar. Gagal lagi rencanaku. Anda sedang cari sesuatu.
Maksud kamu apa ngomong kayak begitu? Asal Anda tahu ya, Anda jangan merasa aman. Karena semua rencana Anda pasti bisa saya baca. Ya. Wih, businessman, swipe kanan. Aktor, swipe kanan. Siapa lagi ya? Lucu nih model kayaknya. Swipe kanan. Kiri. Mah, gimana Mah? Mah berhasil mengatasi perempuan tua itu? Hah? Ya pastilah, kalau untuk urusan orang tua kayak dia mah kecil. Yang penting sekarang fokus ya Tasya, fokus sama tugas masing-masing. Kamu masih ingat kan? Urusan kamu adalah ngedeketin itu ABG gilingan ya. Kakak beradik yang pengil banget. Sedangkan mama akan terus pepet si Kanza. Kamu tahu, begitu mereka kita kuasain, rumah ini pun kita akan kuasain, Tasya. Maunya mau paling jenius sih. Tasya, Mama lakukan ini untuk kamu. Aku sayang Mama. Sayang. Sini sayang. Mah, Mama kenapa mindahin aku ke kamar Oma? Aku nggak mindahin Kirana. Berarti emang semalam memang ada yang sengaja mindahin Kirana biar Riko bisa masuk ke kamar itu. Sini sayang. Pertama ibu tiri Kansa. Kemudian ada maling mau masuk rumah. Memang semenjak perempuan itu ada di sini semua jadi kacau. Cukup Ibu, cukup. Kanza, karena terjadi benturan di kepala Bayu, kamu tolong jagain dia ya. Kalau kerasa pusing atau mungkin mau muntah, kamu cepat kabari aku. Karena mungkin harus dibawa ke rumah sakit. Iya dok. Jadi Kanza, kamu jangan lupa, kamu harus temani Bayu. Temenin dok. Saya takutnya terjadi apa-apa dengan kepalanya. Iya dok. Dan kamu Bayu, kamu jangan sampai tertidur pulas ya Bay. Tenang saja. Saat ini bahkan aku lagi nggak mau tidur. Ya udah itu aja, tolong jaga jangan sampai tertidur pulas. Aku pamit dulu ya. Iya dok. Saya antar ya. Makasih ya Raffi. Bentar ya sayang, kamu tunggu sini. Iya, Ma. Pak, sakit banget ya, Pak? Enggak sayang, enggak apa-apa. Bisa khawatir ya. Kanza, aku tahu pasti berat buat kamu untuk bisa tetap berada di sini. Tapi Bayu membutuhkan kamu. Aku mohon supaya kamu bisa bertahan di sini.
Maafin Mama Kirana. Mama harus pergi ninggalin kamu, Nak. Kanza? Idih! Kamu gilingan banget. Ngapain? Jalan sendirian, bawa tas. Bengong-bengong, bengang-bengong. Ibu juga ngapain Ibu kesini? Iya, aku akan mencoba untuk selalu bertahan. Kalau ada apa-apa kamu kabari aku ya. Aku akan berusaha membantu semampu aku. Karena aku tahu betapa sulitnya kamu bisa berada di sini. Aku pamit dulu ya. Terima kasih, Dok. Sayang. Pak, sakit banget ya, Pak? Enggak. Udah nggak sakit. Kan udah diobatin sama Om Rafiq. Udah nggak apa-apa. Sayang. Sekarang kamu tidur ya di kamar kamu. Biarin Papa istirahat. Kanza, seperti yang dikatakan Dokter Rafiq, malam ini aku minta tolong sama kamu untuk menemani Kirana ya. Tidur bersama denganku di kamar aku. Malam ini terlalu banyak kejadian. Kamu juga pasti capek dan khawatir kan? Ya, jadi temani kami di kamarku sampai besok pagi ya. Tapi Mas, Ayo Ma, kita ke kamar. Kata Om Rafiq, Mama harus mengawasi Papa. Jadi Mama jangan jauh-jauh dari Papa. Ya kan, Pak? Ini pasti Mama. Mama? Sayang, Mama udah nyiapin semua ini untuk kamu. Kamu suka nggak? Suka banget, Ma. Ma, sekarang aku tahu kenapa Kak Dani dan Kak Nadia jahat terus sama Mama. Habisnya Mama gak nemuin kakak dengan wajah yang ini. Tapi Mama datang lagi dengan wajah yang baru. Kakak nggak tahu kalau Mama Kanca itu adalah Mama juga. Nah, ini adalah tugas kamu sayang. Tugas kamu untuk nunjukin ke Kak Nadia dan Kak Dani kalau Mama Kanza itu sama aja sama Mama. Kirana bisa kan bantu Kak Dani dan Kak Nadia untuk meyakinkan siapa Mama Kanza sebenarnya. Tapi aku nggak janji, Mah. Kak Dani dan Kak Nadia nakal banget. Mereka nggak suka Mama Kanza. Tapi demi Mama, aku harus coba. Kirana juga harus bisa menjaga Mama Kanza dan Papa demi Mama. Ya? Oke, Ma.
Mas, kita sholat subuh berjamaah yuk. Allah Akbar. Mama jangan khawatir, aku akan menjaga papa sama mama Kanza. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu macam apa aku ini? Gak tahu keberadaan anakku ada di mana. Ma, sudah dong. Ya. Dari kemarin kamu menangis terus. Istirahat dong. Dari kemarin kamu belum tidur kan? Gimana aku bisa tidur, Pak? Sementara aku nggak tahu keberadaan anakku di mana. Tapi gimana kalau kamu sakit? Kamu nggak bisa nyari anak kamu, ya kan? Kita harus menemukan perempuan itu dan Tasya. Karena hanya dia yang tahu di mana keberadaan anakku. Aku ngerti. Ya. Aku sudah menyuruh anak buahku untuk mencari mereka, untuk melacak mereka. Jadi kamu gak usah khawatir. Kita pasti akan bisa menemukan mereka. Aku janji. Ini adalah tugas kamu, sayang. Tugas kamu untuk nunjukin ke Kak Nadia dan Kak Dani kalau Mama Kanza itu sama aja sama Mama. Kirana bisa kan bantu Kak Dani dan Kak Nadia untuk meyakinkan siapa Mama Kanza sebenarnya. Ada apa ini? Tiba-tiba peluk Mama. Kenapa sayang? Papa merasa bahagia aja. Mama juga bahagia kok. Ada aroma makanan yang enak sepertinya di sini. Wah, pas lagi lapar. Tapi enak ditambah lagi ada ayam bakarnya atau buntut bakar. Udah, bener. Gue dan anak gue mau nasi gorengnya ditambah pakai ayam bakar. Ya, aku mau cumi juga udangnya. Cepetan! Emang kalian pikir kalian itu siapa? Minta dilayanin sama saya. Asal lo tau ya, gue itu mertua dari majikan lo. Jadi lu jangan kurang ajar.
terus saya harus melayani kalian begitu? Lo denger baik-baik ya. Rumah ini milik menantu gue, bukan milik junjungan lo yang laganya kayak ratu sejagat. Lo dibayar gajinya sama menantu gue, jadi itu artinya mulai detik ini lo mesti ngelayanin gue dengan baik sebagai pembantu. Lo denger kan perkataan nyokap gue? Mulai sekarang lo turutin semua perkataan dia dan lo lakuin semua yang dia bilang. Oke? Kuping makanya dipakai. Kalian pikir Udah, bener kata Bu Asi, kita ini harus melayani mereka. udah Bina gak usah ikut campur deh. Ini urusannya saya sama dia nih. Wah, ngelawan nih. Lu kembali aja ke rumah. Mah, siapa tuh yang teriak-teriak? Ada masalah apa lagi sih? Bentar ya sayang, Mama lihat dulu ya. Ya udah, Mama sekarang pergi. Aku udah rapi kok. Ya udah, kamu tunggu di sini ya, nanti Mama balik lagi. Iya, Mah. Pembantu gak tau diri, kurang ajar. Harus pergi belajar. Minta ampun gak lo? Ampun gak lo? Minta apa sama gue lo? Dengar ya kalian ya. Saya itu bekerja buat majikan saya. Majikan saya yang bayar saya gak peduli dengan kalian. Lepasin! Jangan makin luncak lo. Luncak lo. Apa lo barusan? Ngomong apa? Pembantu, kurang ajar lo ya. Ayo, ngomong lagi. Bodoh amat. Pokoknya saya di sini bekerja buat majikan saya. Gak kayak kalian, kayak benalu yang numpang hidup. Tapi gak mau usaha, numpang doang di sini mau enak aja. Lepasin dong! Udah. Ibu lepasin. Ibu gak bakal lepasin. Dia harus dikasih pelajaran. Dia mau bantu kurang ajar. Cukup. Udah. Ibu udah. Tahu gua sama lo. Udah. Kebangetan lo. Bagus. Rupanya kalian ada di sini. Jadi kalian tuh bisa ngajarin sopan santun buat ibu tiri kamu dan adik tiri kamu. Kamu kan guru, ya kan? Anda dengar ya, yang harusnya Anda ajarin itu dia membantu kalau Anda ajarin dia ajarin itu. Ibu udah. Udah malu kok didengarnya. Ya, udah. Udah apaan sih? Kaza kamu dengar ya? Ibu ada di sini ya untuk belain lo supaya nih orang macam kayak ini dan ini nih nggak terus gitu-gitu ke lo. Apaan? Udah ikut. Ayo kemana sih? Ibu nggak mau. Ibu nggak ada. Gak bisa. Ibu mesti ngomong sama laki kamu kayak gini. Ibu mesti ngomong sama laki kamu. Ibu, kamu mau ngusir ibu? Ini laki lo. Iya Pak, saya mau menambah lebih banyak keamanan di rumah saya. Kalau perlu menambah CCTV juga. Yalah tentu. Saya tidak mau ngambil resiko keamanan keluarga saya. Anda jangan hanya memikirkan ancaman dari luar aja. Tapi gimana tuh kalau ancamannya dari dalam? Apa Anda nggak pernah memikirkan apa yang terjadi selama ini di rumah? Hah? Maaf Pak, sudah dulu ya. Nanti saya sambung lagi. Ya, terima kasih. Maaf, Ibu Asi, saya lagi berusaha untuk menambahkan keamanan di rumah ini. Biar nggak ada maling nekat yang masuk seperti semalam. Sekarang gini ya, yang jadi pikiran Anda itu jangan cuma maling, CCTV, tapi pikirin juga dong perasaan anak saya yang hidupnya tertekan karena kelakuan Anda sekeluarga, ya? Maaf, maksud Ibu apa ya? Sekarang gini ya, nih lihat, Anda lihat sekeliling Anda, lihat coba, hah? Anda lihat baik-baik, Anda punya semuanya, tapi Anda menikmatinya sendirian. Terus apa kabarnya itu dengan anak saya? Tuh di sana. Pernikahan macam apa ini? Suaminya di mana, istrinya di mana? Ya Ibu, aku janji akan memperlakukan Kanza lebih baik lagi. Tapi saya juga memohon sama Ibu untuk lebih memahami kondisi yang ada pada diriku dan juga di rumah ini. Dengar ya, anak saya mungkin bisa ngerti, tapi saya ibunya gak akan ngerti.
Kamu tahu Mama bawa apa? Ini. Ini sih jam tangan mewah banget, Mah. Ya iyalah. Artis-artis yang pakai ini, Mah. Aku lihat. Nggak cuma di online shop aja, di majalah-majalah, di internet, semuanya. Pastilah Tasya, pasti. Karena ini jam tangannya Pak Bayu. Orang kaya gitu loh. Mana mungkin dia pakai yang KW-KW, yang kaleng-kaleng ya kan? Nggak mungkin lah. Ori nih, Mah. Gila. Pasti harganya lumayan mahal. Kamu jual Tasya, kamu jual. Soalnya kita nggak punya duit. Ya, jual. Gampang, Mah. Siap. Akhirnya punya duit juga. Cepet ya. Kabarin ke Mama. Oke. Biarin deh. Si Kanza gak ngasih duit ke gue. Tapi yang pasti gue bisa dapetin duit dari setiap sudut rumah ini. Pak Hasan, tenang Pak, tarik nafas panjang Pak, tarik nafas panjang. Sus, ini darurat. Tolong panggilkan dokter spesialis. Dokter Iwan, segera Sus. Tarik nafas panjang Pak. Kanza, Ma Tantri, Kanza, Ma Tantri. Saya harus ketemu dengan Ma Tantri dan Kanza. Saya harus ketemu sama mereka. Dok, tolong dok. Kondisi pasien belum stabil. Saya akan ambil alih, Dok. Ya, silakan dok. Kanza! Kondisi Pak Hasan semakin mengkhawatirkan. Sebaiknya aku beritahu Kanza sekarang. Halo dok. Dok gimana? Gimana kabarnya Om Hasan? Kanza, kamu bisa segera ke rumah sakit? Iya, Pak Hasan sudah sadarkan diri. Dan dia mau bertemu dengan kamu segera. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu aku pergi sekarang ya. Terima kasih Kanza. Idih, kiringan. Si Hasan udah sadar. Ih, nyebelin banget ya. Kenapa susah banget ngelenyapin itu si kacung? Mas, sepertinya aku mau ke rumah sakit sekarang. Kamu turunin aku di sana aja. Aku mau melihat kondisinya Pak Hasan. Karena dia hanya satu-satunya orang yang tahu tentang anakku. Oke. Tapi kalau ada apa-apa, kamu langsung kabarin aku. Iya Mas, aku pasti kabarin kamu. Mudah-mudahan Dokter Rafiq itu bisa memulihkan kondisinya Pak Hasan ya. Karena hanya dia yang bisa menjelaskan siapa anakku sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan ya. Sementara itu, aku juga akan terus mencari Asi dan Tasya. Apapun yang terjadi, kita pasti bisa menemukan anak kamu. Ya. Terima kasih ya Mas. Halo? Iya, Bu Tantri, ini saya Dr. Rafiq dari Rumah Sakit Cahaya Medika. Iya dok, apa kabar?
Kebetulan dok, baru aja saya mau ke sana. Ada apa ya dokter? Iya Bu, saya ingin mengabarkan Pak Hasan sekarang sudah sadarkan kembali. Alhamdulillah. Ya Allah, bersyukur banget dok. Ya baik, saya akan segera ke sana ya. Ya terima kasih dok. Iya Bu, makasih. Pak Hasan sudah sadar. Ayo cepetan kita ke sana. Ya, saya. Mau ngapain sih Tasya di Pegadaian? Mau gadai apaan deh? Maaf mbak, saya cuma bisa kasih 10 juta. Hah? 10 juta? Ini kan jam mewah, Mas. Mas, yang pakai itu bukan cuma artis lokal, artis Hollywood juga pakai. Masa cuma dikasih segitu? Enak aja, naikin lah. Maaf mbak, itu udah harga maksimal yang kami berikan. Aduh, Mas, naikin lagi deh. Berapa kek? 50 ya? 50 ya? Maaf mbak, gak bisa mbak. Gak ada apaan sih nih. Halo, Ma. Tasya. Ma, tahu jam semewah ini milik Pak Bayu cuma ditawar 10 juta. Gak masuk akal. Ya udah deh Tasya, kalau memang ditawar segitu udah ambil aja, ambil. Yang penting sekarang ya, kamu cepet-cepet ke rumah sakit. Soalnya itu si Hasan udah sadar. Iya mah, iya. Oke, aku segera kesana. Mas, ayolah, gimana lah? Kasih saya yang enak dong, biar kita sama-sama enak gitu loh. Saya mau nggak harus gitu lah harganya. Jangan 10 lah, 50 berapa kek? Mbak, saya tahu ini jam mahal, tapi jam ini udah jadul mbak. Dan mbak, jam tangan ini kalau dijual lagi nggak semahal yang mbak beli. Gimana mbak? Yaudah deh, kasih deh nih. Dah, tuh. Cepet duitnya, cepet. Saya mesti buru-buru nih, mesti pergi. 10 juta jangan dipotong-potong ya. Buruan. Baik, tunggu sebentar ya mbak. Ribet bener 10 juta. Ini mbak. Kecil aja. Oh ya baik. Oke, terima kasih. Mas. Oh ya. Perempuan yang baru aja tadi datang ke sini ngapain dia? Oh, dia kesini tuh gadein jam mas. Boleh saya lihat jamnya? Oh mas, maaf nggak bisa. Soalnya saya nggak bisa kasih lihat ke mas. Dia udah gedein di perusahaan kami. Begitu ya mas ya? Kebetulan perempuan tadi sebenarnya adalah saudara saya mas. Saya memang kehilangan jam dan saya yakin kalau saudara perempuan saya tadi telah mencuri dan menggadaikannya ke tempat ini mas. Maaf mas, saya nggak tahu kalau dia mencuri jam tangan mas. Mas tenang aja. Kebetulan saya baru dari bank mas. Saya udah bawa uang. Nih, di sini ada 100 juta. 10 kali lipat dari apa yang sudah mas bayar ke perempuan tadi. Ya udah tunggu sebentar ya mas. Ini mas bukan jamnya. Iya. Gimana ya? Jam tanganku yang rantai hitam hadiah dari Sarah. Bayu, kamu cari apa? Jam tanganku yang rantai hitam, hadiah ulang tahun dari Sarah setahun yang lalu. Kayaknya aku taruh di situ tapi sekarang hilang. Belum juga sehari,
perempuan itu sudah membawa keluarganya ke sini. Barang kamu sudah kehilangan. Sudahlah Bu, gak usah sambung-sambungkan semuanya Bu. Aku masih punya jam yang lain kok. Tapi mana ya jam itu? Bayu, Ya Bu. kamu usir mereka semua dari sini. Pokoknya saya nggak mau dia balik lagi ke rumah ini. Ibu, aku nggak bisa melakukan itu. Dia itu kan ibunya Kanza, mertuaku. Pak, betul kata Oma. Kita tuh nggak ada yang mau kalau mereka tinggal di sini, Pak. Bayu, ibu tuh nggak mengerti sama kamu. Kamu tahu, perempuan itu sudah bawa 2 keluarga ke sini. Mereka tuh dengan jelas mau menguasai rumah kita ini. Pokoknya Papa harus pilih antara mereka atau kami berdua yang harus keluar dari rumah ini, Pak. Kalian itu bisa diam dulu nggak sih? Papa ini lagi nggak bisa mikir ya. Oma, gimana nih? Pak, biarin aku sendiri aja ke dalam. Ya, nanti kalau ada apa-apa aku akan kabarin Papa. Ya udah, Mama baik-baik ya. Pak Bayu, saya mau memberitahukan acara peresmian proyek kita yang di Bandung akan diadakan malam ini. Kita antri. Aduh, dia gak boleh ngeliat gue. Mama! Ma! Ma, Mama? Suaminya Tantri, diam, diam. Iya Pak, saya juga berharap acara malam ini bisa berjalan dengan lancar. Kamu gimana sih? Pakai teriak-teriak segala. Untung aja gak ketahuan tuh sama suami si Tantri. Gak ngerti apa mama kasih kode gini. Ya Wan gak tahu. Ya udah, ayo. Ayo kita masuk. Pak, masih jauh ya Pak? Sebentar lagi, Bu. Oke, mudah-mudahan aja si Kanza belum sampai. Ya mah, jangan sampai si Kanza ngeduluin kita. Iya, ayo. Kita harus lakukan sesuatu. Ayo. Kita habis ke ruang ganti. Iya, Ma. Oke, aman. Hasan, cuma kamu yang tahu keberadaan anakku. Mudah-mudahan kali ini kamu bisa memberitahukan keberadaannya. Suster, pasang Kanza gimana? Kanza. Aku baru ketemu Mbak.
Sebaiknya pasien kita pindahkan ke rumah sakit lain, Dok. Suster, tolong siapkan untuk pemindahan pasien. Baik, Dok. Kansa dan Bu Tantri di mana ya? Macet lagi, Pak. Pak, saya berhenti di sini aja deh, Pak. Tunggu aku ya, Om Hasan. Ayo Tasya, kita harus cepat sampai ke kamar Hasan. Suster, tolong ambilin dong, suster. Gimana sih suster, dimintain tolong kok cuek gitu? Lihat tuh Hasan. Iya Tasya, aduh gilingan, dia udah ada di sana lagi. Bu Tantri? Dok, itu kan Pak Hasan. Mau dibawa kemana? Dia baik-baik aja nggak? Kami sedang menuju ke ruang operasi, Bu. Kondisi Pak Hasan terus menurun. Permisi, Bu. Saya harus mendampingi pasien ke ruang operasi. Dok, saya ikut dokter, Dok. Iya. Waduh, nah jangan-jangan Om Hasan udah boleh pulang. Ya nggak ada. Kemana dia? Tanya sama suster. Sus, maaf saya pengen tanya. Om saya kan tadi dirawat di sini. Kok nggak ada ya? Sekarang di mana ya Om saya? Pak Hasan akan segera dioperasi di rumah sakit yang lain. Rumah sakit mana? Maaf Bu, kami tidak bisa memberitahukan Pak Hasan operasi di rumah sakit yang mana. Loh gimana sih? Saya ini masih ada hubungan saudara dengan Pak Hasan, masa nggak boleh tahu? Ibu ini saudaranya? Memang Ibu perawat di sini? Kok pakai baju suster di sini, Bu? Ayo. Tasya. Kalau begitu, kita harus bisa masuk ke ambulan yang bawa si Hasan. Karena cuma itu kesempatan kita. Di mana ya? Oke, Ma. Di sana tuh, di sana, Ma. Ayo. Buruan tuh ngopinya, pasien udah nungguin. Iya, ntar dulu. Sayang kalau nggak dihabisin. Yalah. Ntar dulu. Tasya, kita bisa pakai ambulan ini dan sekarang kita singkirkan dia. Oke, Ma. Siap. Oke, Tasya, saatnya beraksi. Kali ini kita pasti berhasil, Ma. Harus berhasil, Tasya. Ayo. Tasya, kamu lihat kan? Tuh, si Kanza baru aja datang. Mama tuh lihat nggak sih mukanya? Tegang banget. Dia nggak tahu, sebentar lagi omnya itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Rasain biar tuh rasain lo, Kanza.
Aduh, gilingan. Itu ngapain juga sih si Tantri ada di sini? Aduh, kacau deh nih. Mudah-mudahan si Hasan belum sempet ngoceh macem-macem ke si Tantri. Sebaiknya dokter ikut ke dalam ambulan supaya dokter selalu bisa mengupdate perkembangan kondisinya Pak Hasan. Baik, Bu Tantri. Tunggu, saya ikut ke dalam. Pak, kok diam aja, Pak? Ayo jalan sekarang, Pak. Ibu sebaiknya pergi dengan saya. Saya juga mau ke rumah sakit nyusul ambulan. Oh, baik dok kalau begitu. Pak Supri. Om Hasan mana? Kok Om Hasan nggak ada di ruangannya? Mungkin dokter Rafi tahu. Halo Kanza. Halo dok, Om Hasan kok nggak ada di ruangannya? Dia di mana? Dia baik-baik aja kan? Kanza, kamu tenang dulu ya. Saat ini kami sedang membawa Pak Hasan ke rumah sakit lain. Dan Pak Hasan harus segera dioperasi. Kondisinya sangat menurun, Kanza. Ya Allah, Om Hasan. Ya ampun, semoga Om Hasan baik-baik aja ya dok. Kita akan lakukan yang terbaik untuk menolong Pak Hasan. Nanti aku akan kabari kamu setelah selesai operasi ya. Kamu tolong bantu doa. Pasti aku bakal doain Om Hasan. Makasih ya dok. Kirana? Kenapa dengan Kirana? Itu, ada apa ini? Kenapa, Bu? Perempuan licik itu sudah mencuci otaknya Kirana. Apa maksud Ibu? Kenapa sekarang Kirana itu dikunci di kamar? Bilang sama papa kamu. Apa Kirana bilang? Aku harus dengerin Oma dan Kak Nadia dan Kak Dani bilang. Pak, Kirana itu mulai ngomong hal-hal yang gak masuk akal, Pak. Masa katanya Kirana mimpin Mama, terus Mama nyuruh aku sama Dani untuk mencintai Bu Kanza? Kan aneh. Enggak, aku memang lihat Mama di mimpi aku. Mama suruh aku bilang ke Kak Dani dan Kak Nadia agar sayang sama Mama Kanza. Ma, keluarin aku, Ma. Mama kenapa nggak dengerin aku, Ma? Buka pintunya. Ma, dengerin aku, Ma. Keluarin aku, Ma. Kalian buka pintunya. Enggak, kamu nggak boleh masuk. Ibu? Sekarang kamu dengar sendiri kan? Sampai kapan Kirana mau dicuci otaknya sama perempuan itu? Ma, keluarin aku, Ma. Ma, keluarin aku, Ma. Cukup semuanya, cukup. Kamu nggak boleh masuk. Oma, keluarin aku, Oma. Oma,
Gimana dong Oma? Papa nggak percaya kalau Bukansa itu pengaruh Kirana. Nanti kita lihat saja sampai di mana permainan ini. Oma ada hadiah buat perempuan itu. Ini sebenarnya kemana perginya Kansa? Bina. Iya Tuan. Ibu Kansa pergi kemana? Tadi sih Bibi lihat Bukansa pergi. Misi Tuan. Iya Bi, terima kasih. Kenapa Kansa pergi tidak bilang sama aku? Bayu, kamu lihat sendiri kan? Dia pergi buru-buru setelah dia bawa jam kamu. Ibu, Kansa nggak mungkin seperti itu. Gue udah duga, lo pasti langsung telepon gue, Bayu. Halo Pak Bayu. Dari mana kamu bisa mendapatkan jamku? Pak Bayu, tenang dulu Pak Bayu. Nggak usah pakai emosi Pak Bayu. Santai Pak Bayu. Lagi pula, siapa yang akan memberikan jam tangan itu kepada aku? Kalau bukan orang terdekat kamu. Kamu bicara aja yang jelas. Siapa? Kenapa kamu tidak berpikir, Pak Bayu? Kenapa dia tiba-tiba meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh orang siapapun? Sekarang juga, kamu balikin jam tangan aku. Bagaimana mungkin aku memberikan jam tangan dari orang yang sangat aku cintai kepada kamu, Pak Bayu? Itu sangat tidak fair, Pak Bayu. Halo. Sepertinya Riko melakukan tugasnya dengan benar. Untung saja aku memberitahu Riko lebih dulu. Kalian gak ada yang bisa main-main sama aku. Bayu. Tolong, Ibu. Ini benar-benar bukan saat yang tepat kalau ingin berdebat dengan Bayu. Ningsih. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Tuh, kamu lihat dong. Sekarang kamu tutup semua pintu dan jendela. Sebab saya tidak mau perempuan itu datang lagi ke sini. Ya? Ya, siap, Bu. Rasain. Gak bisa masuk kamu. Bu, sudah saya kunci semua. Bi. Ibu. Tolong dibuka pintunya. Bina. Biningsih. Ibu. Ada aku, Pak. Pada kemana sih orang-orang? Apa pada keluar? Bibi! Ibu! Tolong buka pintunya! Wah, aku ada uang.
Ini kenapa melambat ambulansnya? Tolong cepetin lagi nih, pasiennya kritis. Ini kok malah melambat, bukannya malah makin cepat? Pak, maaf Pak. Sepertinya kita harus berhenti dulu mobilnya karena ban depan sepertinya kempes. Biar saya cek ya Pak. Biar saya coba bantu cek bannya. Kamu tolong bukain aja pintu belakang. Yang mana yang kempes? Tasya, cepet masuk. Stop, woy! Mau kemana, woy? Jangan kabur! Jangan bawa pasien ini, stop, woy! Rasain. Mah, sekarang kita harus gimana? Kita mau apain badannya Om Hasan? Mama punya ide. Ini kayaknya idenya bakal jalan luar biasa banget. Apa, Ma? Ada baiknya itu si Kacung, si Hasan kita bawa ke pemakaman aja. Pemakaman? Mah, dia itu masih adik Mama. Bodoh, Mama gak pikirin. Biarin aja, itu si Kacung yang kurang ajar. Dia bukan adik Mama, dia lebih arahnya pengkhianat. Kenapa aku dikunciin ya? Mas! Mas Bayu! Mas, buka Mas pintunya, Mas. Mas! Kasihan sekali bukan sah. Tapi aku nggak bisa bantuin. Bu Lasti pasti akan marah dan pecat aku. Mas Bayu! Mas! Aku sudah gak tahu lagi. Siapa yang harus kupercaya? Walaupun bukan Sang nggak bisa masuk, tapi Bibi tetap nggak akan membiarkan Non Kansa kelaparan. Jadi Bibi mau nolongin Bu Kansa? Tapi nampannya ada di meja makan. Ntar. Kanza itu alergi sama bubuk udang. Kalau aku pakein bubuk ini ke makanan dia, dijamin tuh guru honorer pasti klepek. Ngapain kamu di sini? Apaan sih? Ngapa-ngapain? Urusan lu juga. Oh, jadi bukan soal alergi sama udang. Ini pasti ada gunanya. Rasain lu Bu Kansa. Tinggal anter deh. Bina, aduh, bikin nasi goreng. Ningsi tahu Bina bikin nasi goreng ini buat Bu Kansa kan? Enggak sembarangan. Ngaku. Agak. Sini. Ih, sini.
Enak aja. Bikin lagi. Mama, kok Mama dikunci di luar? Kenapa semua jahat sama Mama? Memangnya salah apa Mama? Isi, makan siang buat Non Kirana. Aku mau keluar, Oma. Aku bosan di kamar Oma. Kamu tidak usah keluar, ya. Makan dulu. Kan kamu lapar. Udah kamu di kamar aja. Aku nggak mau. Kamu kenapa sih melawan terus sama Oma? Memang bukan saya yang ngajar kamu itu membantah-bantah sama Oma begitu? Ya. Enggak, Mama nggak pernah ngajarin aku kayak gitu. Tapi Mama ngajarin aku supaya nurut sama orang tua, Oma. Kalau kamu diajarin bukan untuk nurut sama orang tua, ya sudah, kamu makan sekarang. Ayo. Ayo makan. Mas Bayu. Mas tolong dong Mas, buka pintunya Mas. Bi. Kamu lihat ini. Ini jam tangan aku. Hadiah dari Sarah setahun yang lalu sebelum dia meninggal. Jam tangan ini sekarang hilang. Tepat saat kamu pergi meninggalkan rumah. Jadi mereka bikin kayak gini ya Mas? Supaya kamu perlahan-lahan lupain aku dan gak percaya sama aku lagi Mas. Aku tadi dari rumah sakit Mas, aku nengokin Oma San. Karena dia sebentar lagi mau pindah rumah sakit. Kalau kamu gak percaya sama aku, kamu telepon Dr. Rafiq sekarang. Dia kok yang nyuruh aku ke sana.